kita menempatkan ilmu ini sesuatu yang besar, ya, yang agung. Dan buku ini ditulis oleh salah seorang ulama di Saudi Arabia, dan beliau masih ada, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Beliau seorang ulama senior di Saudi Arabia yang mengajar di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Dan salah satu karya beliau, buku yang insya Allah akan kita pelajari, ya. Dan masih banyak buku-buku lain yang beliau tulis yang bermanfaat bagi kita, ya, yang bermanfaat bagi kita. Bahkan hampir setiap beliau memulai pelajaran kitab apapun dari daurah-daurah yang beliau laksanakan, beliau selalu mengawali dengan membahas kitab adab ini. Beliau selalu memulai dengan membahas kitab adab ini sebelum kitab yang lain, sebelum kitab akidah umpamanya. Karena seseorang yang sudah mengetahui adab yang benar, maka belajar ilmu apapun akan bisa memetik buah dan faidah. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengkaji buku ini bersama-sama, dan kita bisa memetik hasilnya, yaitu berupa ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Silahkan ke bawah. Baik. Kita baca muqaddimahnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allam wa 'allam. Ini pendahuluan, ya, dari penulis, sebagaimana para penulis yang lain memulai kitabnya atau bukunya dengan basmalah. Memulai dengan basmalah ini sebagaimana mencontoh Al-Quran. Al-Quran di setiap surah itu dimulai dengan basmalah. Juga Nabi SAW ketika mengirim surat ke raja umpamanya, itu sering dimulai dengan basmalah. Dan dengan basmalah ini kita berharap pertama pertolongan kepada Allah, ya, kita berharap Allah menolong kita, dan kita berharap apa yang kita lakukan ini diberkahi. Jadi setidaknya itu, dengan memulai dengan basmalah, kita berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap keberkahan darinya. Itu basmalah, ya. Dan di antara kebiasaan para penulis itu memulai dengan basmalah, kemudian hamdalah, syahadat, syahadatain, kemudian sholawat, ya. Ini menunjukkan penulis menginginkan kebaikan
dari tulisannya dan berharap kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, dan setelahnya, kata penulis hafizahullah, fa inna hadzal abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Fa inna hadzal abdi, maka sesungguhnya bagian seorang hamba dari ilmu mauqufun ala hadzi qalbihi, tergantung atas kadar hatinya min ta'zimihi wa ijlalihi, dalam mengagungkan ilmu dan memuliakannya. Jadi ilmu itu ya, yang dimaksud artinya di sini yakni ilmu agama. Ilmu tentang agama kita. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dipuji oleh Allah, yang Allah berjanji akan meninggikan derajat pemiliknya. Maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu tentang syariat Allah. Ilmu tentang halal haram. Ilmu tentang mana yang menjelaskan kebaikan, mana yang menjelaskan keburukan. Ilmu yang membimbing untuk beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud ilmu yang banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Adapun ilmu selain ilmu itu, maka nanti tergantung niat seseorang itu. Makanya ilmu itu sangat mulia. Sangat mulia, melebihi dari harta dunia. Hanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada seseorang itu tidak sama. Allah memberikan ilmu kepada seseorang itu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Dan di antara sebab seseorang itu bisa dapat banyak atau sedikit ilmu yang dia pelajari adalah hatinya. Semakin hatinya itu mengagungkan ilmu, maka akan banyak ilmu yang dia dapat. Ya. Dan yang dimaksud di sini ilmu agama. Dan bukan hanya ilmu agama itu, bukan hanya hafalan, bukan hanya pengetahuan, tapi ilmu yang menghasilkan amal. Banyak ilmu yang sederhana, tapi kalau diamalkan, pahalanya besar. Mungkin sebagian kita menganggap yang dimaksud ilmu itu seorang yang hafal Al-Quran atau hadis, atau seseorang yang mampu menempuh pendidikan tertentu. Betul, itu bagian dari ilmu. Tapi hakikat dari ilmu itu sendiri adalah pemahaman. Misalnya, dia mendengar keutamaan berbuat baik kepada orang lain, walaupun dengan hal sederhana. Terus dia amalkan. Nah, itulah ilmu. Ya. Atau dia tahu ini halal, terus dia lakukan, ini haram, dia tinggalkan. Itu ilmu namanya. Walaupun dia secara misalkan jumlah hafalan dan pendidikan formal tidak begitu menonjol. Apalagi kalau dibarengi dengan tadi hafalannya bagus. Juga dari sisi ilmiah ada. Maka itu
sebagai penghias dari ilmu itu sendiri. Jadi seseorang itu dapat ilmu sedikit atau banyak, ya, dia dibagi oleh Allah ilmu tentang agama, pemahaman tentang agama, tergantung hati dia. Tergantung hati dia. Maka di sini dikatakan faman imtala'a qalbahu atau faman imtala'a qalbuhu bita'zimil ilmi wa ijlalihi salluha ayyakuna mahalan lahu. Barang siapa yang hatinya dipenuhi. Jadi barang siapa yang hatinya penuh dengan mengagungkan ilmu dan memuliakannya, maka ilmu itu layak menempat pada dirinya atau pada hatinya. Jadi semakin besar kita mengagungkan ilmu, seperti itu juga ilmu yang akan kita dapatkan, ilmu yang akan menempat pada hati kita. Semakin besar pengagungan kita, maka semakin besar juga ilmu yang akan kita dapatkan. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi yanqusu hadzul abdi minhu. Ya. Wa biqadri, dan seukuran atau sekadar nuqsani, kurangnya dia, ya, haibatil ilmi, dalam mengagungkan ilmu, fil qalbi, dalam hati itu. Jadi kalau hatinya tidak mengagungkan ilmu, yanqusu hadzul abdi minhu, berkurang juga bagian seorang hamba dari ilmu itu. Jadi kalau seseorang itu merasa cuek terhadap ilmu, hatinya tidak mengagungkan ilmu itu, ya ilmu pun gak mau pada dia. Dan ini yang mengerikan, ya. Hatta yakuna minal qulub qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi. Ini mengerikan, ya. Kata beliau, hatta yakuna minal qulubi. Hatta yakuna minal qulubi. Sampai-sampai, ya, ada di antara hati itu qalbun, sebuah hati, laisa fihi syai'un minal ilmi. Tidak ada di dalam hati itu sedikit pun dari ilmu. Ini musibah, ya. Ketika dalam hati seseorang tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pengetahuan terhadap agama, dan hati kita ini lemah, ya. Sementara kecenderungan godaan dari syaitan mengarah kepada hal-hal yang tidak dibenarkan. Maka jika seseorang hatinya memikirkan perkara dunia semata, bukan berarti nggak boleh, ya, seorang itu usaha, bisnis dan sebagainya, boleh. Tapi sekedarnya. Tetap hati kita ini penuhi dengan ilmu. Teruslah berpikir apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sementara nanti di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat itu la yanfa'u mal, enggak berguna harta, wala banun, anak pun enggak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadap kepada Allah membawa hati yang selamat, membawa hati yang dipenuhi oleh cahaya iman, cahaya tauhid, dan cahaya ilmu. Itu yang akan kita
bawa nanti. Itu yang akan jadi penilaian terhadap diri kita. Ya. Lalu bagaimana seseorang itu akan beribadah dengan benar? Sholat, zakat, puasa, haji, syahadat, dan ibadah yang lainnya. Sementara di dalam hatinya tidak ada ilmu sedikit pun. Dan ada orang-orang seperti ini. Contohnya orang yang nggak punya tujuan dalam hidup. Ibadah itu dianggap sekedar ritual biasa aja, ritual rutinan. Tapi nggak ada dari hatinya itu menganggap ibadah ini sebuah kewajiban dari Allah. Yang kalau dilaksanakan akan diberi pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa, dan sebagainya. Kalau belum sampai ke titik itu, berarti menunjukkan di dalam hati kita nggak ada ilmu. Seorang yang beriman itu, di dalam hatinya, dia meyakini tentang hidup dan kehidupan ini untuk apa, mau kemana, harus bagaimana. Itu jelas. Berbeda dengan orang-orang kafir. Apa tujuan hidup orang-orang kafir? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya'kulun wa yatamatta'un wa yulhihimul amal. Orang kafir itu kerjaannya makan-makan, poya-poya, dan panjang, dibuai oleh lamunan-lamunan. Itu orang kafir. Allah sebutkan seperti itu agar kita selaku mukmin muslim tidak seperti mereka. Tidak sekedar makan, poya-poya, senang-senang, happy-happy, kemudian terbuai oleh angan-angan, lamunan-lamunan. Enggak. Kita nanti akan ada masanya, kita ini akan diwafatkan oleh Allah. Kemudian kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Waktu, detik demi detik akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan kita belajar seperti ini, mudah-mudahan kita mendapat bagian dari ilmu yang Allah berikan kepada kita. Taib. Kemudian di sini dikatakan faman azzamal ilma, maka barang siapa yang mengagungkan ilmu, ya, siapa yang mengagungkan ilmu, maka lahat anwaruhu alaih, ya, maka akan nampak cahaya ilmu terhadapnya, ya, akan nampak cahaya ilmu kepadanya. Mungkin sebagian kita belajar sudah lama belajar, bahkan udah hafal misalkan Al-Quran atau hadis dan yang lainnya. Tapi merasa hidup itu nggak jelas. Merasa hidup itu bingung dan sebagainya. Oleh diri kita sendiri, oleh hati kita sendiri. Nah, itu bisa jadi. Karena hati kita tidak ada ilmunya. Kita tidak mengagungkan ilmu. Pantas seperti itu. Ya. Maka agungkanlah ilmu agar cahaya ilmu itu nampak. Agar kita tahu ini yang benar, ini yang salah. Yakin gitu. Gak ragu-ragu. Kemudian wa wafadat rusulu fununihi ilaih. Ya. Wa wafadat akan sampai rusulu fununihi ilaih. Macam-macam utusan ilmu. Ya. Maksudnya nanti terbuka pemahaman kita terhadap ilmu-ilmu agama. Kita belajar adab dulu, terus belajar akidah. Terus Allah berikan hidayah. Ingin belajar lagi fikih, Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Ya. Walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqihi.
Dan tidak ada puncak keinginan, ya. Tidak ada puncak keinginan kecuali ingin mendapatkan ilmu. Tidak ada puncak keinginan selain mendapatkan ilmu. Dia akan lebih senang ketika berhasil mendapatkan ilmu, melebihi senang dia ketika berhasil mendapatkan harta dunia. Bahkan dia akan kerahkan semua yang dia punya, yang dia miliki untuk dapat ilmu. Karena ilmu sudah menjadi puncak keinginan dia. Sebagaimana dulu para ulama, para sahabat, karena tahu jaminan dari seorang yang belajar itu surga, maka belajar ilmu, menuntut ilmu, itu jalan menuju surga, maka itulah yang jadi puncak keinginannya. Dia senang ketika ada majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah. Dia jadi senang ketika tahu, oh ini halal, ini haram. Dia senang. Karena itu yang dia inginkan. Cuman sayangnya sebagian orang di zaman sekarang itu belajar itu semangat atau mau belajar itu kalau ustadznya ngademin, nggak ngebahas hal-hal yang halal haram, ini musyrik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, menghindari bahasan-bahasan seperti itu. Ini ekstrim katanya. Padahal itulah ilmu sesungguhnya. Ya. Jadi kita dengan belajar ilmu ini justru ingin tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram. Bukan sekedar kita mendengarkan ceramah tuh supaya tenang hati aja. Percuma kita mendengarkan ceramah sejuta kali, datang ke majelis ilmu di mana-mana. Tapi kita masih berat meninggalkan yang haram, masih berat menerima yang halal. Itu nggak ada manfaatnya. Wala li nafsihi ladzatun illal fikru fih. Dan tidak ada kelezatan, ya. Tidak ada kelezatan untuk dirinya kecuali memikirkan ilmu. Jadi tujuan hidup dia tuh bagaimana bisa mendapat ilmu. Kenikmatan hidupnya kalau belajar. Berpikir untuk ilmu. Menghafal, meneliti, itu kenikmatan. Dan itu yang dianggap oleh sebagian orang membosankan. Karena dia nggak tahu hakikatnya. Dia belum merasakan ilmu. Ya. Ada seorang yang bangga seperti ini. Hidup itu bahagia katanya. Kalau beli sesuatu nggak lihat harga. Dia nggak tahu aja. Ada yang lebih bahagia. Gitu. Kalau kita baca Al-Quran tidak melihat mushaf. Itu bahagianya luar biasa. Ya. Karena ilmu itu ada kelezatannya dan akan dirasakan kalau kita sudah bersusah payah. Di awal-awal justru belajar itu ya tadi banyak godaannya, bosan, ngantuk, bete. Apalagi yang nyampeinnya tidak ada lucu-lucunya. Itu membosankan. Inginnya belajar itu lawakan semua. Gimana dapat ilmu? Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menjadikan kita tahu
bagaimana cara beribadah yang benar. Menjadikan kita tahu mana halal, mana haram. Jelas, terang. Sebagaimana Nabi dulu meninggalkan agama ini seperti itu. Kata Nabi SAW, tidaklah tersisa dari agama ini sesuatu amal-amal yang bisa mendekatkan ke surga, memasukkan ke surga, dan yang bisa menjauhkan dari neraka, kecuali sudah aku jelaskan. Tinggal kita mempelajarinya. Ya. Wa ka'anna Aba Muhammad Ad-Darimi Al-Hafidh lamaha hadzal ma'na fakhatama kitab al-ilmi min sunanihi al-musamma bil musnadil jami bi babin fi i'dhamil ilmi. Ya. Seakan-akan terhadap makna ini telah diisyaratkan oleh Al-Imam Ad-Darimi. Ya. Beliau menulis kitab atau judul bab, ada namanya bab pengagungan ilmu. Jadi maksudnya Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah yang menulis buku ini, dan beliau berikan judul dengan ta'zimul ilmi, pengagungan terhadap ilmu, karena ulama yang sebelumnya juga sudah ada yang memberikan judul itu. yakni Al-Imam Ad-Darimi memberikan judul bab di dalam bukunya tentang i'dhamil ilmi. Menunjukkan penting perkara ini sejak zaman dahulu. Ya, baik. Kemudian kata beliau, wa a'wanu syai'in 'ala al-wusuli ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi. Ma'rifatu ma'akid ta'zimi. Ya. Wa a'wanu syai', perkara yang paling bisa menolong, membantu, 'alal wusul, untuk sampai, ila i'dhamil ilmi wa ijlalih, kepada pengagungan ilmu dan pemuliaannya, apa? Ma'rifatu ma'akid ta'zim, mengetahui ma'akid, simpul-simpul ta'zimi dalam pengagungannya. Jadi tadi dikatakan ilmu itu akan kita dapat, akan Allah beri. Banyaknya itu tergantung kita mengagungkan ilmu itu, tergantung hati kita seperti apa mengagungkan ilmu itu. Semakin besar pengagungannya, semakin banyak ilmu itu. Semakin sedikit juga. Nah, gimana caranya agar kita bisa mengagungkan ilmu itu? Maka caranya dengan mengetahui simpul-simpulnya. Apa itu simpul-simpul? Ya, yaitu wahiyya al-usulul jami'ah. Pondasi-pondasi yang menyeluruh. Prinsip-prinsip yang menyeluruh. Ya. Al-muhaqqaqatu li 'azamatil ilmi fil qalbi, yang bisa merealisasikan pengagungan ilmu di dalam hati. Jadi kita kalau ingin mengagungkan ilmu, maka kenali simpul-simpulnya, pokok-pokoknya itu apa, pondasi-pondasinya. Ya. Maka ibarat berburu, ya, dan ilmu itu, belajar itu diibaratkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah seperti berburu. Bisa dibayangkan kalau seseorang berburu, ya, dia membawa satu tombak atau satu jejaring dengan orang yang membawa banyak, maka tentu binatang buruan akan lebih banyak,
orang yang banyak senjatanya. Begitupun dalam belajar, semakin kita tahu pondasi-pondasinya, kunci-kuncinya, insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan keseriusan kita, kita akan dapat ilmu. Maka dikatakan di sini, faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu. Faman akhadha biha, barang siapa yang mengambilnya, artinya mempraktikkan pondasi-pondasi yang akan disebutkan nanti, maka dia telah mengagungkan ilmu dan memuliakannya. Jadi kalau nanti dia amalkan, nanti akan disebutkan ada sekitar 20 pondasi. Kalau dia ambil pondasi itu, simpul itu dia ambil, dia pakai untuk mencari ilmu, itulah dia mengagungkan ilmu. Wa man dayya'aha falinafsihi Allah. Dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, cuek ya, falinafsihi Allah, maka sejatinya dia telah menyia-nyiakan dirinya. Menyia-nyiakan dirinya. Dan ini celaka. Orang yang gak mau belajar itu celaka. Jangan berbalik atau jangan beralasan di dalam kata saya orang awam, sehingga bebas melakukan apapun dengan alasan ketika dinasehati, saya mah orang awam. Orang awam yang nggak mau belajar itu tidak diberikan uzur. Orang awam karena malas sengaja nggak mau belajar itu nggak akan dimaafkan. Justru dia berdosa membiarkan diri awam. Padahal pengajian ada, mudah, ya. Tapi dia nggak mau belajar. Dia sedang menelantarkan dirinya sendiri, menjerumuskan dirinya ke dalam kerugian, bahkan kecelakaan. Ya, Nabi SAW dalam salah satu riwayat dikatakan, di antara manusia yang akan menyesal nanti pada hari kiamat adalah seseorang yang di dunia berkesempatan, ada kesempatan, ada waktu, ada tempat, bahkan ada orang yang mau belajar dan dia tidak memanfaatkannya. Itu orang yang paling menyesal, sangat menyesal. Nabi katakan asyaddun nas hasrotan, manusia yang paling menyesal, sangat menyesal itu orang yang rajulun amkanahu li talibil ilmi fid dunya wa lam yatlubhu. Orang yang sudah Allah berikan kesempatan di dunia untuk belajar, menuntut ilmu agama, tapi dia tidak. Dengan banyak alasan, ya. Alasan A, B, C, D. Padahal pada hakikatnya ya dia berpaling. Dan ini tentu kita tidak seperti itu. Wali hawahu ata'a, dan kepada hawa nafsunya dia akan turut. Maksudnya apa? Seorang itu ya, atau semua orang itu punya hawa nafsu. Ini manusiawi. Hawa nafsu itu keinginan. Cuman keinginan itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Dan syaitan sering membisikkan untuk keinginan-keinginan yang tercela. Kalau hati kita tidak dibarengi dengan ilmu, maka jiwa kita atau hati kita akan selalu mengikuti apa yang diinginkan. Gak akan urusan ini benar, ini salah. Akan seperti itu jadi. Orang yang berilmu saja kadang tergelincir, apalagi yang tidak berilmu. Makanya bisa kita lihat, bisa kita saksikan, seseorang yang terdidik sejak kecil dengan ilmu sampai dewasa, maka akan semakin baik, kata-katanya semakin santun, hatinya semakin lunak, semakin enak. Ya. Beda dengan orang yang tidak terdidik oleh ilmu. Semakin tua, semakin keras hatinya, semakin kekeh terhadap kesalahannya. Itu menunjukkan dia mengikuti hawa nafsunya yang tidak baik.
Dan dia kadang ngeyel dengan keras kepalanya, itu susah dibenerin. Itu menunjukkan hatinya udah keras. Dan dikhawatirkan terkunci. Ya. Makanya kita ketika hidayah menyapa kita, nggak ada istilah terlambat. Ketika kita digerakkan untuk belajar, apalagi sekarang sangat mudah, media-media banyak, kita bisa di rumah sambil rebahan atau sambil mengurusi hal yang lain, bisa mendengarkan kajian-kajian. Ya. Jadi orang yang menelantarkan dirinya, artinya tidak mau belajar, tidak mau beramal, maka dia pasti turut kepada hawa nafsunya. Dan ini sebuah kecelakaan. Ya. Fala yalumanna in fatara anhu illa nafsahu. Maka dia jangan mencela, ya, jika dia meremehkan hal ini, jika dia nanti celaka, dia jangan mencela siapapun illa nafsahu, kecuali kepada dirinya. Jadi nanti kalau di akhirat, ya, atau di kuburan sudah menyesal, jangan salahkan siapapun, salahkan diri sendiri. Kenapa di dunia tidak bermanfaat, tidak memanfaatkan kesempatan? Padahal di dunia ini kesempatan terakhir kalinya kita. Gak ada lagi setelah ini kesempatan. Kalau udah wafat, udah tertutup. Gak ada lagi kesempatan kita untuk beramal. Makanya sekarang kita bersama-sama berusaha untuk mengisi waktu-waktu kita. Yadaka aukata wafuka nafakho. Ini pepatah orang Arab, ya. Tanganmu mengikat, mulutmu meniup. Kedua tanganmu mengikat, mulutmu meniup. Ini ungkapan bagi orang yang mencelakakan diri sendiri. Ini ibaratnya seorang yang ingin menyeberang sebuah sungai atau ya laut, ya, dia ingin menyeberang dan dia nggak punya kemampuan berenang, tidak memiliki kemampuan berenang. Yang dia bawa itu semacam wadah air, plastik atau apa. Terus tangan dia terikat. Terus dia hanya mengandalkan meniup kresek itu atau karung atau apa, dengan harapan dia bisa sampai. Nggak mungkin sampai, nggak mungkin. Coba bayangin, kedua tangan diikat, ya, tidak punya keahlian berenang, tapi ingin menyeberangi sungai, hanya modal tadi karung, ya, atau kresek, terus dia tiup. Nggak mungkin. Ini pepatah atau ungkapan, ini bukan hadis, bukan. Ini pepatah Arab yang diungkapkan untuk orang yang mencelakakan diri sendiri. Dia berpikir dengan seperti itu dia bisa menyeberang. Nggak mungkin lah. Nyeberang itu harus punya keahlian berenang. Tangan nggak boleh terikat, ya. Terus nggak cukup mengandalkan tiupan. Seperti itu. Kita pun sama, nanti menghadap Allah pede seolah-olah akan masuk surga. Padahal makna syahadatain aja belum ngerti. Sholat belum paham. Wudu masih ikut-ikutan, belum tahu dalilnya. Itu gimana mau masuk surga? Makanya kita berusaha belajar semuanya. Bahkan yang berbicara, ya saya sendiri lebih butuh banyak untuk belajar. Dan kita
dengan majelis-majelis seperti ini ya berharap kepada Allah kita semakin faham terhadap agama kita, semakin tahu bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakannya. Barang siapa yang tidak mau belajar, tidak menjaga adab-adab ilmu, ilmu pun gak akan mau sama dia. Ini menunjukkan kalau kita memuliakan ilmu, kita akan mulia dengan ilmu itu. Dan ini banyak pujian-pujian dari Allah, dari Nabi. Orang yang berilmu itu dimuliakan. Kenapa dia berilmu? Karena dia memuliakannya. Karena orang itu memuliakan ilmu, jadilah dia pun dimuliakan. Dan orang yang tidak berilmu nggak akan dimuliakan. Kemudian jangan diibaratkan ya. Dimuliakan itu hidup jadi senang. Banyak orang yang memberi hidupnya serba dikasih gratis. Bukan. Dimuliakan dengan ilmu, tanda seseorang itu dimuliakan dengan ilmu, dia akan istiqomah beramal. Dia akan istiqomah belajar. Dia akan istiqomah mengajar. Dan dia tidak akan terlalu urusan dengan perkara dunia, kecuali yang membantu dia untuk beribadah. Itu tanda dia dimuliakan oleh ilmu. Dan tanda orang yang jauh dari ilmu, dihinakan oleh ilmu, gak ada waktu walaupun sejam, bahkan setengah jam, bahkan 5 menit untuk belajar. Itu dihinakan. Orang yang dalam hidupnya gak ada waktu untuk mendengarkan kajian, untuk belajar. Gak ada waktu dari 24 jamnya. Gak ada waktu walaupun 5 menit untuk mendengarkan kajian. Itu tanda dia dihinakan oleh ilmu. Ya. Itu tanda orang yang tidak diinginkan kebaikan. Kalau kita ingin tahu, kita ini disayang nggak sama Allah? Lihat, kalau kita diberikan kemudahan untuk faham agama, itu tanda kita ini Allah ingin kebaikan untuk kita. Nabi menyebutkan seperti itu. Orang yang Allah ingin memberikan kebaikan, Allah akan berikan dia pemahaman di dalam agama. Kan umumnya manusia itu menganggap Allah tuh sayang sama saya kalau diberi harta. Padahal sejatinya orang yang diberikan kebaikan oleh Allah itu orang yang diberikan pemahaman di dalam agama. Dan orang yang tidak diberikan kesempatan untuk belajar, itu dihinakan. Dulu ada seorang yang di zaman Khalifahan Umar ibn Khattab, Ibnu Abza, ya. Beliau memimpin sebuah, kalau kita mungkin kabupaten ya, atau provinsi. Dan Ibnu Abza ini seorang bekas budak awalnya. Ketika dikatakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an, siapa yang memimpin lembah ini? Terus disebutkan Ibnu Abza. Beliau tidak mengenalinya, siapa beliau. Kemudian dikatakan Ibnu Abza ini seorang budak, tapi sudah merdeka, dan dia hafal Al-Quran, faham Al-Quran, dan faham ilmu faraid tentang waris. Makanya jadi pemimpin, padahal bekas budak. Bekas budak. Lebih rendah kedudukannya. Maka ketika mendengar
hal seperti itu, Umar ibn Khattab menyatakan benarlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum karena Al-Quran. Artinya karena mereka mengamalkan Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Dan Allah akan merendahkan suatu kaum karena merendahkan Al-Quran, karena menghinakan Al-Quran. Hanya perlu diingat, kemuliaan dan kerendahan itu nggak diukur dengan perkara dunia. Bisa jadi kalau secara perkara dunia dia nampak terhina, nampak miskin, susah, tapi dia mulia karena banyak kesempatan untuk taat, untuk ibadah yang wajib dia mudah, untuk belajar, untuk beramal. Ya, itulah kalau kita memuliakan. Baik. Jadi nanti kita akan membahas 20 poin tentang bagaimana agar kita bisa memuliakan ilmu. Dan dengan memuliakan ilmu, diharapkan ilmu bisa atau Allah bisa memberikan ilmu kepada kita. Baik. Kita lanjutkan sedikit ya. Al-Maqid al-awwal, simpul yang pertama. Ini kalau kita ingin bisa memuliakan ilmu, amalkan, ambil simpul-simpul ini. Simpul yang pertama apa? Tathiru wi'a'il ilmi. Membersihkan wadah ilmu. Membersihkan wadah ilmu. Jadi sebelum kita belajar, bersihkan dulu wadah. Ilmu itu ibarat, nanti ada penjelasan, perhiasan yang sangat berharga. Apakah mungkin kita menyimpan perhiasan yang bagus, yang berharga, yang mewah di tempat yang kotor? Nggak mungkin. Pasti kita akan tempatkan perhiasan itu di tempat yang bersih. Ya. Maka dikatakan, apa wadah ilmu itu? Kata beliau, wahwa al-qalbu, yaitu hati. Bersihkan hati kita. Bersihkan dari apa? Nanti ada pembahasan. Ya. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Wa idza izdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Seukuran bersihnya hati, seukuran sesuai kadar kebersihan hati, kesucian hati, maka ilmu akan masuk ke dalam hati itu. Dan wa idza izdadat taharatuhu, dan jika bertambah lagi kesuciannya, izdadat qabiliyatuhu lil ilmi, maka bertambah pula ya ilmu itu datang kepadanya, menyerap kepada hati itu. Jadi ilmu yang kita peroleh tergantung kita bagaimana bisa menata hati kita. Ya. Bahkan ada diriwayatkan dari para sahabat, al-hifdzu ma'a qadri niyah. Termasuk hafalan itu tergantung niat. Kalau hatinya rusak, hafalannya ya gitu, susah hafal, cepat lupa. Itu hati kita yang kotor.
Dan kita akui, ya, bukan hanya, ya semuanya ya, termasuk saya sendiri. Karena Nabi menyebutkan setiap Bani Adam itu khotok, sering berbuat salah, sering doyan berbuat salah. Dan sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan kalau seseorang itu berbuat dosa, maka diberikan titik hitam di hatinya. Kotor itu jadi hitam. Kalau dia tobat akan dihapus. Makanya walaupun anak Adam itu banyak dosa, tapi Allah suka kalau dia bertobat. Ya. Jadi semakin bersih hatinya, semakin mudah ilmu itu diperoleh. Ya. Jangan merasa kita ini hati kita bersih. Kalau seseorang sudah merasa hatinya bersih, itu tandanya dia udah kotor hatinya. Karena seorang muslim itu menganggap selalu merasa dirinya itu kurang di mata Allah. Walaupun manusia memujinya, kamu tuh rajin, Masya Allah. Atau kita sendiri merasa sholat sudah dipenuhi, kewajiban lain sudah dipenuhi. Enggak. Kadang kita masih benci sama orang, masih iri dengki sama orang, masih dendam sama orang, mudah emosi dan sebagainya. Itu kikir. Itu penyakit hati semuanya. Bagaimana dikatakan hati itu bersih, sementara sifat-sifat jelek masih menyarang di dalamnya. Makanya harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Kan ada orang tuh, saya sakit hati. Itu ngaku tuh orang. Ada orang yang bilang, aduh saya sakit hati. Nah itu ngaku, dia hatinya sakit berarti dia. Saya sakit hati dinasehatin. Berarti yang salah bukan nasihatnya. Ya hati kamu yang sakit. Mestinya bukan disalahin yang ngasih nasihat. Tapi hati kamu yang diobatin. Ya. Dan kalau ada sebuah nasihat, jeleb gitu ya, kena sasaran, kita kesindir, kita merasa itu ditujukan untuk kita, maka bersyukurlah. Itu tanda hati kita akan berubah. Jadi kalau ada nasihat, kalau ada ceramah, nusuk ke hati kita, jangan langsung benci sama penceramahnya. Pikirkan dulu, oh benar ternyata yang disampaikan itu seperti itu. Selama ini saya yang salah, saya akan berubah. Lawan diri kita, lawan ego kita. Jangan mempertahankan ego yang salah. Ya. Taib. Jadi semakin hatinya bersih, semakin ilmu itu mudah untuknya. Ya. Maka faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, maka hendaklah dia menghiasi batinnya, memperindah hatinya. Kalau ingin dapat ilmu, memperindah itu apa? Buang ego, lawan rasa iri dengki, benci sama orang, dendam sama orang, hilangkan itu. Buang rasa cepat marah, susah memaafkan, itu buang agar hati kita terhiasi. Tapi kalau masih ada rasa benci sama orang, iri dengki, gak suka kemajuan orang, suka dengan orang terpuruk, gimana mau terhiasi hatinya? Buang semua itu. Baru hati kita akan terhiasi. Jadi kalau ingin dapatkan ilmu, perhiasi batin kita. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Dan hendaklah dia membersihkan hatinya dari kotoran-kotorannya. Bersihkan hati dari kotoran-kotoran. Fal ilmu jauharun latif. Ilmu itu adalah mutiara yang indah, yang berharga, perhiasan yang mewah, yang megah. La yasluhu illa lil qalbin nadhif. Tidak pantas dia kecuali untuk hati yang bersih. Makanya ketika Imam Waqi Ibnil Jarrah, salah satu gurunya Imam Syafi'i, melihat kecermelangan keilmuan dalam Imam Syafi'i, beliau memujinya.
dan mengatakan ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah nggak mungkin masuk ke dalam hati yang bermaksiat kepada Allah. Kotor. Ya. Jadi ilmu itu bahkan lebih berharga daripada perhiasan. Dia nggak pantas kecuali untuk hati yang bersih. Baik, kita baca satu paragraf lagi. Wa taharatul qalbi, kesucian hati, tarji'u ila aslaini azimaini. Ya, kembali kepada dua pokok yang besar. Maksudnya kalau kita ingin membersihkan hati, bersihkan hati dari dua perkara ini. Apa? Ahaduhuma, yang pertama, toharatuhu min najasati syubuhati. Membersihkannya dari kotoran syubhat. Dan yang kedua, toharatuhu min najasati syahawat. Membersihkannya dari kotoran syahwat. Jadi penyakit hati itu bersumber dari dua hal. Syubhat dan syahwat. Syubhat itu pemikiran-pemikiran yang rancu. Racun pemikiran. Syubhat itu masih ragu sesuatu yang haram. Padahal jelas-jelas haram. Sesuatu yang halal masih ragu. Contoh, orang masih ragu tentang keharaman musik misalkan. Padahal udah jelas haram itu. 4 mazhab itu mengatakan haram. Tapi ustadz itu membolehkan kok, tidak mengapa. Nah itu syubhat namanya. Jadi ragu kita. Ya. Kemudian riba. Dan lain sebagainya. Yang jelas-jelas haram. Terus ada yang mengatakan ini boleh kok. Nah itu syubhat namanya. Jadi sesuatu yang jelas halal, dia ragu. Yang jelas haram, dia ragu. Karena ada orang lain yang menyamarkan hukum itu. Membuat samar hukum itu. Itu syubhat. Bagaimana obatnya agar kita bisa terhindar dari syubhat? Belajar yang benar. Belajar yang benar. Belajar ilmu agama yang benar kepada guru yang benar. Nanti ilmu itu akan mengikis syubhat itu. Akan menyingkap. Dan kalau kita sudah tersingkap syubhat itu, maka istiqomah lah. Nggak masalah kita menyelisih banyak orang. Yang penting tidak menyelisihi Nabi. Kita nanti di akhirat beda dengan orang sedunia, tapi sama dengan Nabi, kita selamat. Kita berbeda dengan orang sedunia, tapi mengikuti Nabi, kita akan selamat. Beda dengan orang yang ngikut banyak orang, tapi beda dengan Nabi, itu celaka. Gak masalah kita beda dengan banyak orang. Asal jangan beda dengan Nabi. Kadang orang tuh lebih gak enakan dan sebagainya. Nanti di akhirat masing-masing, ingat. Kita gak akan ditanya tentang teman kita. Kita akan ditanya, madza ajabtumul mursalin? Apa responmu dari ajakan Nabi? Itu syubhat, racun pemikiran. Dibuat samar sesuatu yang sudah jelas. Obatnya dengan apa? Dengan belajar. Atau syubhat, atau syahwat. Syahwat itu keinginan terhadap hal-hal yang dilarang. Ya. Keinginan terhadap hal-hal yang dilarang. Syahwat itu tidak mesti diartikan, mohon maaf, tentang birahi saja. Enggak. Bahkan syahwat yang paling besar, apa? Orang yang cinta orang yang cinta apa? Kepemimpinan. Itu syahwat yang paling merusak. Orang yang cinta kekuasaan. Ya. Itu syahwat yang merusak. Dan banyak lagi syahwat, keinginan-keinginan yang akan mengarahkan dia untuk durhaka, untuk sewenang-wenang, untuk tercela, itu syahwat. Ya. Juga termasuk penyakit hati, iri, dengki, tadi sombong, bakhil, dan sebagainya. Itu bersihkan dari penyakit-penyakit itu. Agar apa? Agar
ilmu itu mau menempat pada diri kita. Dan kalau ilmu sudah menempat, bismillah kita akan dapat faidah dari ilmu itu. Baik. Sedikit lagi ya, tanggung, tapi kita bereskan aja. Wa idza kunta tastahi min nadhari makhlukin mithlika ila wasakhi thawbik fastahi min nadharillah ila qalbik wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Wa idza kunta tastahi, dan jika kamu malu, min nadhari makhlukin mithlika, dari pandangan makhluk yang sepertimu, maksudnya kita malu terhadap orang lain, ila wasahi saubika, kotoran yang ada di bajumu. Jadi kalau baju kita ada kotoran kan malu kita. Baju kotor atau baju kusut, kita malu. Maka fastahi min nadharillah ila qalbika. Malulah dari pandangan Allah terhadap hatimu. Allah tuh nggak melihat penampilan kita. Dan Allah tuh tahu hati kita. Manusia tuh nggak tahu hati kita kayak gimana. Kita benci sama orang ada di depannya. Mungkin orang itu nggak tahu, Allah tahu. Allah tahu niat-niat kita. Ada niat baik, niat lurus, niat busuk, Allah tahu. Kita harus malu kepada Allah kalau hati kita kotor. Kalau wafihi ihanun wa balaya wa dzunubun wa khataya. Kita harus malu kalau di dalam hati kita banyak penyakit, banyak dosa, banyak kesalahan. Harus malu. Sebagaimana kita malu kalau baju kita ada kotoran. Coba, kalau kita merasa baju kita kotor, itu akan segera dibersihkan. Ya, akan bahkan diganti. Karena malu manusia. Tapi hati, jarang orang tuh berpikir, saya ini banyak dosa, banyak salah. Jarang segera bertaubat. Mestinya malu sama Allah, segera bertaubat. Sebagaimana kalau kita tahu baju kita kotor, kita langsung cuci. Begitupun hati kita, langsung bertaubat. Agar jadi bersih lagi. Karena tadi disebutkan, hati itu kalau berbuat dosa, dia diberikan titik hitam. Kalau tobat, dihapus. Kalau tidak tobat, nanti hatinya menghitam. Sehingga kalau sudah menghitam, dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu bahaya, itu musibah. Wa fi sahihi Muslim, dalam hadis sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Bahwasanya Allah tidak akan melihat, tidak akan menilai rupa kalian dan harta kalian. Ingat, yang Allah tuh nggak lihat, Allah nggak nilai wajah, rupa, dan harta. Enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah itu menilai hati kalian dan amal kalian. Tapi orang tuh kebalik sekarang. Lebih banyak memperindah fisik, memperindah harta. Padahal itu nggak dinilai oleh Allah. Nggak dinilai. Coba, ini hadis sahih. Allah nggak nilai, Allah nggak lihat bentuk tubuh kita, harta kita. Allah nggak lihat, nggak peduli. Nggak peduli ini kaya, ini miskin. Allah nggak peduli. Tapi orang tuh gengsi dalam hal ini. Berlomba-lomba bagaimana fisiknya bagus, bagaimana hartanya banyak. Tapi lupa yang akan Allah nilai. Apa yang akan Allah nilai? Hati kita dan amal kita. Penilaian Allah itu terhadap hati dan amal. Bukan bentuk dan harta kita. Sehingga orang yang cerdas itu tahu mana yang akan Allah nilai, mana yang tidak. Ibarat kita ujian, kalau kita tahu yang akan dinilai oleh guru itu mana, kita akan fokus di sana. Kita nggak akan fokus dengan sesuatu yang nggak dinilai. Ngapain? Ya, nah ini penting kita renungkan. Taib, man tahhara qalbahu fihi ilmu halla. Terusnya, man tahhara qalbahu fihi ilmu halla. Barang siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu akan menempat padanya.
Bersihkan tadi dari penyakit-penyakit tadi agar ilmu menempat. Ya, wa man lam yarfa minhu najasatahu, dan barang siapa yang tidak mengangkat najis-najisnya, kotoran-kotorannya dari hati itu, ya, tidak bertobat, tidak merubah egonya, kekeh seperti itu, penyakit hatinya dibiarkan, wada'ahul ilmu akan membiarkannya, wartahal, dan ilmu akan nyah darinya, akan pergi darinya, nggak mau ilmu itu. Bahkan dikatakan, qala Sahlu bin Abdillah, berkata Sahal bin Abdillah rahimahullah, ingat nih, haramun ala qalbin, haram atas hati, ayyadkhulahun nur, untuk masuk ke dalamnya cahaya, wa fihi syai'un mimma yakrahullah, sementara di dalam hati itu ada sesuatu yang Allah benci. Jadi nggak mungkin hati dimasuki cahaya, dimasuki ilmu, kalau di dalam hati itu ada yang Allah benci. Kalau hati itu kotor, ilmu nggak mungkin masuk. Maka tugas kita yang pertama, bersihkan hati kita. Bersihkan dengan apa? Nggak cukup dengan sekedar zikir, baca Quran, tanpa merenung. Membersihkan hati itu selain dengan zikir, istighfar, ingat mati, merenung. Kita ini banyak salah, gitu loh. Kita ini egois. Kita ini nggak suka kalau orang lain maju. Itu nggak cukup kita istighfar, baca Quran, tapi hati kita masih ego, masih nggak senang sama orang, nggak akan bersih hati kita. Harus banyak merenung, juga memohon perlindungan kepada Allah, agar Allah memberikan taufik kepada kita, membimbing kita di jalan yang benar. Tapi itu simpul yang pertama. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas simpul yang kedua, yaitu ikhlas dalam menuntut ilmu. Tapi sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin diperjelas atau ditanyakan, dipersilahkan. Wassallallahu ala Nabi Muhammad, barakallahu fikum. Baik Ustaz, barakallahu fikum atas materi malam ini, jazakumullahu khairan. Untuk para ummahat, silakan yang ingin bertanya boleh langsung open mic ya. Silakan. Ada ummahat? Baik, nampaknya kita cukupkan Ustaz untuk pertemuan malam hari ini. Barakallahu fikum, terima kasih atas perhatiannya dan yang memfasilitasinya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz, barakallahu. Ustaz.